Arif Purnama Lestari dari kelas IFD 31. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional mengenai autoencode. Jurnal yang saya pilih membahas penggunaan deep autoencoder untuk mendeteksi aktivitas jaringan yang tidak normal pada sistem kontrol industri. Jurnal yang saya review berjudul Industrial Control Malicious Traffic Anomaly Detection System Based on Deep Autoencode. Jurnal ini ditulis oleh Wei Ping Wang dan beberapa peneliti lainnya dan diterbitkan pada Frontiers in Energy Research volume 8 tahun 2020. Secara umum, penelitian ini membahas bagaimana deep autoencode dapat digunakan untuk membantu mendeteksi aktivitas atau serangan yang tidak normal pada jaringan sistem industri. Latar belakang penelitian ini berawal dari semakin banyaknya sistem industri yang terhubung dengan jaringan komputer. Hal tersebut memang memberikan banyak kemudahan, tetapi juga meningkatkan risiko serangan terhadap jaringan. Permasalahan lainnya adalah data lalu lintas jaringan memiliki jumlah fitur yang cukup banyak. Karena itu, dibutuhkan suatu metode yang dapat mengambil informasi penting dari data tersebut dan mengurangi informasi yang kurang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deep autoencoder. Tujuan utama penelitian ini adalah membuat sistem yang dapat membantu mendeteksi lalu lintas jaringan yang tidak normal. Peneliti ingin mengetahui apakah autoencoder dapat mengurangi dimensi data tanpa banyak menghilangkan informasi penting. Selain menggunakan deep autoencoder biasa, peneliti juga mengembangkan dengan menambahkan callback Liber Divergence atau KLD. Model hasil pengaman tersebut kemudian disebut KDAE. Secara sederhana, autoencoder memiliki dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Encoder berfungsi untuk memadatkan data menjadi bentuk yang lebih sederhana, sedangkan decoder mencoba membentuk kembali data tersebut agar mendekati data aslinya. Jadi, autoencoder dapat mempelajari bagian-bagian penting dari suatu data tanpa harus menggunakan seluruh informasi yang ada. Dalam penelitian ini, hasil dari autoencoder nantinya digunakan untuk membantu proses klasifikasi antara data normal dan data serangan. Dataset yang digunakan berasal dari sistem kontrol pipa gas. Data tersebut berisi aktivitas jaringan normal dan 7 jenis serangan. Data awal memiliki 26 fitur, kemudian setelah melalui proses pengolahan menjadi 35 fitur. Secara sederhana, proses penelitiannya dimulai dari data jaringan, kemudian dilakukan preprocessing. Setelah itu, data diproses menggunakan deep autoencoder atau KDAE untuk mengurangi dimensinya. Hasil tersebut diuji menggunakan beberapa metode klasifikasi seperti decision tree, neural network, dan SVM. Dari hasil pengujian, KDAE memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan deep autoencoder biasa. Deep autoencoder memperoleh F1 score sekitar 0,9034, sedangkan KDAE memperoleh sekitar 0,9550. Peneliti juga membandingkan metode tersebut dengan PCA, ICA, dan SVD secara umum. KDAE mampu memberikan hasil klasifikasi yang cukup baik dan stabil. Tetapi ada kekurangannya, yaitu waktu pemrosesannya lebih lama dibandingkan beberapa metode pengurangan dimensi lainnya. Analisis saya adalah berdasarkan jurnal yang saya review di sini. Menurut saya, penggunaan autoencoder pada penelitian ini cukup menarik. Autoencoder tidak langsung menentukan apakah suatu data merupakan serangan atau bukan. Autoencoder digunakan terlebih dahulu untuk menyederhanakan data dan mengambil informasi yang dianggap penting. Hal tersebut dapat membantu proses klasifikasi karena data yang digunakan menjadi lebih sederhana.
Penambahan KLD juga memberikan peningkatan dibandingkan Deep Autoencoder biasa. Namun, kekurangannya adalah prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, penelitian ini masih menggunakan dataset dari sistem pipa gas. Sehingga menurut saya masih perlu dilakukan pengujian pada jenis sistem industri lainnya. Dari hasil review ini saya dapat simpulkan bahwa autoencoder dapat digunakan untuk membantu proses deteksi anomali pada jaringan. Autoencoder mampu mengurangi dimensi data dan mengambil informasi yang penting sebelum data masuk ke proses klasifikasi. Pengembangan Deep Autoencoder menjadi KDAE juga menunjukkan peningkatan hasil, walaupun begitu masih terdapat kekurangan terutama pada waktu pemrosesan. Jadi menurut saya autoencoder memiliki potensi yang cukup baik untuk ditetapkan dalam bidang keamanan jaringan dan masih dapat dikembangkan lagi agar lebih cepat dan efektif. Demikian presentasi dari hasil review jurnal mengenai autoencoder yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.